Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, panitia penilai sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2025. Pertama-tama perkenalkan nama diri saya. Nama saya Lukmanul Hakim. Saya adalah salah satu dosen di Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, tim penilai dari sertifikasi dosen, video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama, yaitu persyaratan unjuk karya dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu khusus pada pengajaran. Dalam kesempatan kali ini saya ingin informasikan bahwa mata kuliah yang saya ampu, sejarah peradaban Islam, terkait sejarah, saya mengambil contoh untuk video pembelajaran ini adalah sejarah peradaban Islam. Mata kuliah ini biasanya saya sampaikan dengan metode DAI atau DAI ya, bahasa Indonesia, yaitu delivery atau presentasi, lalu interaction, tanya jawab, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan assessment, penilaian, baik secara offline atau secara online, yaitu dengan tanya jawab dan juga tugasan-tugasan. Bapak Ibu yang terhormat, penilaian deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sejarah peradaban yang mengajarkan tentang sejarah peradaban Islam dari awal mula Arab Saudi, munculnya Islam sampai pada masa Islam di Spanyol atau Eropa. Ya, dalam rentang waktu tersebut, maka pokok pembahasan dari perkuliahan itu dirancang sebagaimana berikut, termasuk juga pada pendahuluan serta komitmen-komitmen. Pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan kuliah ini meliputi struktur penilaian utama dalam perkuliahan, yaitu kesepakatan tentang tanggung jawab dosen, kemudian kewajiban dosen dan juga mahasiswa agar perkuliahan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dosen akan menerangkan tentang pentingnya mata kuliah ini di pendahuluan. Saya sebagai dosen menerangkan pentingnya mata kuliah ini dalam konteks kuliah pada program Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu pada pertemuan kedua, pada kuliah ini topiknya adalah signifikansi memahami sejarah peradaban Islam dalam konteks memahami Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, mulai masuk kepada kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau menjelang kedatangan Islam, terkait dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan juga pemahaman keagamaan mereka, yaitu tentang Tuhan dan manusia. Lalu kemudian pada pertemuan keempat, topiknya adalah munculnya Islam, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil sampai wafat beliau. Dan ini termasuk kecil, masa remaja, lalu mendapatkan tugas kenabian atau nubuwah gitu ya. Lalu ujian-ujian dalam melaksanakan tugas tersebut sampai masa akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada pertemuan kelima, kajian ini akan membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin atau penerus dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab, Utsman, Ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pertemuan keenam, sejarah awal mula munculnya Daulah Umayyah I sebagai pelanjut dari Khulafaur Rasyidin, sistem yang berbeda. Pada pertemuan ke-7, topiknya adalah munculnya Daulah Abbasiyah di Baghdad, pertumbuhan, kemudian sejarah awal pertumbuhan, kejayaan, lalu kejatuhannya. Dan pada pertemuan ke-8, seperti biasa dalam kalender akademik, adalah UTS atau ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kuliah ini akan membahas tentang perang salib, yaitu dinamika sosial politik antara Islam dan Barat pada saat itu. Pada pertemuan ke-10, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar Islam yang terkenal, yaitu dinasti Utsmaniyah di Turki, lalu dinasti Syafawi dan Qajar di Persia, serta dinasti Mughal di India. Pada pertemuan ke-11, munculnya Daulah Umayyah II di Spanyol. Ya. Nah, pada pertemuan ke-13, masa puncak kejayaan, lalu kemunduran dan kejatuhan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol, serta perpindahan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat.
pada pertemuan ke-14 dampak kemajuan Barat atas dunia Islam itu terkait respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Pada pertemuan ke-15 biasanya kami melakukan review. Review itu adalah tanya jawab pendalaman materi sebelum UAS. Setelah itu pada pertemuan ke-16 jadwalnya adalah UAS. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, untuk mata ajar dipilih sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi walaupun sejarah, namun kontekstualisasinya disesuaikan dengan kondisi masa kini. Jadi kita berharap pengajaran sejarah tidak hanya sejarah secara cerita, tetapi dapat diterapkan dalam menghadapi problema kehidupan saat sekarang. Untuk pencapaian, mahasiswa kita harapkan mampu untuk menerangkan dan merumuskan secara kritis, logis, dan juga inovatif tentang peristiwa-peristiwa sejarah Islam yang mereka pelajari, lalu mereka kaitkan bagaimana memahami dan menggunakan pengetahuan mereka tentang peristiwa sejarah yang mereka pelajari itu dalam menghadapi kehidupan sekarang. Jadi sementara kompetensi khusus diharapkan siswa ini dapat menganalisis dan memahami fenomena sosial keagamaan yang ada sekarang. Sementara untuk CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah, fokus pada mata kuliah tersebut, mahasiswa itu dapat menginternalisasikan teori-teori sejarah yang kuasai, lalu setelah itu dapat menjelaskannya dan menganalisisnya dalam konteks kehidupan. Jadi tidak hanya kepemimpinan, tapi juga bagaimana bisa dipimpin. Untuk metode perkuliahan, Bapak Ibu yang terhormat, kami membagi menjadi 4 bagian. Pertama presentasi, tanya jawab ini, lalu setelah dilakukan pembagian kelompok, mahasiswa diberi tugas untuk presentasi dan diskusi tiap kelompok mahasiswa dan dibagi secara per kelompok. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin memberikan gambaran juga tentang aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran ini terdiri dari kehadiran 15%, lalu tugas individu 10%, untuk UTS 25%, dan UAS 40%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk mengikuti perkuliahan. Kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kita, kuliah kita tentang sejarah Islam di Spanyol dalam kaitannya dengan perbedaan ilmu pengetahuan di Barat. Ya. Anda lihat bahwa tujuan dari pembelajaran ini tentu saja ketika Spanyol Islam itu merupakan benteng terakhir umat Islam di Eropa, ini terkait dengan kondisi kita saat ini. Walaupun itu beberapa ratus tahun yang lalu, namun dari fenomena tersebut diharapkan nanti tujuannya adalah dapat menganalisis serta melihat fenomena sosial budaya saat ini. Kita lihat bahwa sejarah Islam di Spanyol ini dia termasuk sejarah Islam yang paling megah di Spanyol sejarah dunia. Kenapa? Karena Islam di Spanyol bisa bertahan selama 800 tahun. Sampai saat ini tidak ada satupun peradaban di dunia yang dapat bertahan selama 800 tahun. Ya, dan punya prestasi luar biasa. Barat itu nanti kita lihat bangkitnya itu Renaissance itu dari abad 12-13, awal early Renaissance, kemudian middle Renaissance sampai awal-awal abad ke-15, lalu high Renaissance awal abad ke-16, baru abad 17 ke abad 18 bangkitan humanisme, lalu kebangkitan Eropa karena mesin uang ditemukan. Coba kalau kita lihat berarti kita hitung dari awal abad 18 sampai sekarang berapa abad? 18, 19, 20, 21. Baru 400 tahun itu pun belum menjadi peradaban besar yang mengayomi seluruh peradaban dunia. Dia hanya menjadi peradaban besar di lingkungan Eropa. Sementara untuk dunia-dunia ketiga, Eropa menjajah imperialisme, kemudian meminggirkan peran dunia ketiga juga kita. Maka kita lihat kajian tentang ini menjadi sangat penting, ya, dalam kaitan dengan kondisi kita. Ya, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita juga sudah pelajari gambaran umum tentang Spanyol, hal yang penting karena tidak mungkin dalam satu semester itu kita membahas dengan detail 800-700
700 tahun lebih, bahkan hampir 800 mau berjalan. Maka hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui diantaranya adalah kemajuan pada masa ini, ya. Jadi kemajuannya tidak hanya pada bidang keagamaan. Sejarah Islam di Spanyol ini gambaran umumnya pertama ketika masuk itu, ketika jatuh di Umayyah I, semangat hanya dua yang bisa lolos, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang disebut Sultan of Quraisy, ya. Kita melihat faktor pendukung kebudayaan itu adalah satu penguasa yang kuat, saudara-saudara sekalian. Penguasa itu artinya pimpinan. Nah ini dari 800 tahun itu nanti kita lihat, paling tidak kita akan fokuskan tentu saja pada 3 pemimpin penting yang bisa kita ambil pelajarannya mengapa dia bisa bertahan selama ratusan tahun. Di masa nanti 3 ya, Abdurrahman Ad-Dakhil, lalu ada Abdurrahman Al-Wasid. Al-Wasid ini mengembangkan. Setelah Al-Wasid hancur-hancuran An-Nasir atau Abdurrahman III muncul. Dia bilang ini harus diselamatkan. Jadi sedikit ambisi lah. Nah, kita ambisinya untuk kebaikan, gitu ya. Jadi ini banyak sekali khalifah yang Anda lihat. Ada khalifah yang lemah, ya. Nanti di kejatuhan Spanyol itu ada khalifah yang lemah, dan di tiap peradaban ada. Kita lihat kontribusi dari setiap peradaban Islam, khususnya di Spanyol ini, itu dimulai dari ilmu pengetahuan dan bagaimana ekonomi dilakukan. Maksudnya gini, revenue atau pemasukan dari pajak, zakat, infak, sedekah yang sekarang disebut Baitul Mal, ya. Kalau sekarang kita Basnas, ya, itu menjadi penyokong untuk gerakan kemajuan. Jadi ini nggak bisa gerakan kemajuan diilmu saja, kemudian ekonomi tidak dikontrol dengan baik, rusak, karena duanya terkait. Ekonomi saja dikembangkan, pengetahuannya rendah, akan jadi masalah juga, tidak maju. Ekonominya disetir oleh bangsa lain, bisa jadi. Kenapa? Karena orang di satu negara itu tidak pintar, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Maka pada masa abad ke-19 itu, pada masa keemasannya, perpustakaan, perguruan tinggi, pemandian umum, seluruh yang terkait dengan fasum atau fasilitas umum itu dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Dari mana duitnya? Kalau dulu dari tax, pajak, kharaj dengan revenue, kan Baitul Mal kan. Kalau sekarang dari mana? Itu tadi pajak dan basnas harusnya, karena kebanyakan orang Islam. Dan pemerintahnya Islam, kalau misalnya ada non-Muslim, maka inilah yang disebut dhimmi, ya, di bawah pimpinan Islam. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman di pertengahan itu, kan awal berkembang lalu pada kejayaan. Ya. Nah ini yang bisa kita ambil sebenarnya, ya, pelajaran seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, saudara? Ini Dokter, terkait dengan masalah kepemimpinan, kalau kita kaitkan dengan konteks di Indonesia, kan kita butuh pemimpin yang berwibawa, kemudian juga tangguh mempersatukan umat, gitu ya. Terus ada juga tadi dalam penjabaran yang disampaikan bahwa seorang pemimpin itu nggak perlu terlalu mencitrakan dirinya, ya, di depan masyarakat. Namun konteksnya, kalau konteks ke Indonesia, rasa-rasanya kalau pemimpin nggak mencitrakan dirinya, siapa yang tahu pemimpin itu? Siapa yang tahu kualitasnya itu bagaimana? Ya. Jadi maksud tidak boleh mencari popularitas itu tidak boleh berlebihan. Natural saja. Natural saja bukan berarti pemimpin habis itu nggak boleh melakukan kebaikan di hadapan rakyat, bukan. Saya ingin lanjutkan dulu ya, nanti sambil keras kalau ada pertanyaan. Nah, kontribusi yang penting dalam ilmu pengetahuan menjadi sangat penting diketahui. Kenapa? Karena disitulah jantung peradaban itu berkembang cepat. Ya, nanti kita lihat jantung peradaban berkembang cepat itu dari kemajuan ilmu pengetahuan yang tentunya disokong oleh ekonomi. Ya, kita lihat ini bidang pengetahuan ada Abdul Qasim Az-Zahrawi. Lalu kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd sudah terkenal sekali, kitab-kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu ada Az-Zarqali, ahli astronomi, alat-alat astronomi yang paling istilahnya gaungnya itu menggedor telinga adalah siapa? Ibnu Sina. Kalau bilang Ibnu Sina sampai semua tahu kan. Lalu kemudian Al-Khawarizmi. Ini sampai sekarang punya ada Al-Jabar wal Muqawalah, bisa di-download di internet.
Ya, dan jadi belajar sejarah itu kenapa Pak harus tahu politik budaya, sedikit-sedikit tahu matematika? Sedikit saja, tidak matematika yang mendalam. Tapi Anda harus tahu itu. Lalu ini ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Baitar. Ya. Lalu Ibnu Baitar ini jagoan biologi. Ar-Razi ini Abu Bakar Ar-Razi seorang ahli tafsir tapi juga ahli filsafat. Anda bayangin. Lalu kemudian ada Muhammad Sakalian, dia juga dokter dan kimiawan. Ada nama-nama yang saudara-saudara sekalian, gambar ini menunjukkan betapa ini nanti seharusnya bisa menjadi bagian penting dari kontekstualisasi kita saat ini. Saya ingin lanjutkan sebentar. Dampak signifikan terhadap Eropa ya. Eropa sudah mulai di abad 12 itu belajar ke Spanyol. Spanyol kan wilayah Islam di Eropa. Lalu kemudian sampai abad mereka sudah itu sampai abad ke-16 mereka mulai Renaissance, early Renaissance di Italia. Islam masih maju, tapi sedang mengalami kemunduran. Ya, mengalami kemunduran, terutama Spanyol itu Petit State atau Berikut Tawaif. Bagian terakhir dari kuliah kita sebelum kita mendiskusikan hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama adalah perpindahan ilmu pengetahuan. Mengapa ini penting? Karena sekarang sebagian kita disilau oleh Barat. Respon terhadap Barat itu ada tiga. Pertama, ada orang yang pengen betul-betul mengikuti Barat. Kalau maju ikutilah Barat. Lalu ada juga yang membantah, kita tidak harus mengikuti Barat 100%. Itulah yang oleh Fazlur Rahman dikatakan ada yang menyeleksi. Ada yang udah nggak usah ikuti Barat. Ya. Nah, pada masa itu pengetahuan menjadi sangat penting. Penerjemahan karya-karya ilmiah filsafat itu dilakukan bukan hanya pada saat ini sebenarnya. Di Umayyah 1 dulu, sekarang Daulah Umayyah 2 kan ya. Ini Anda bayangkan karya-karya Yunani sama India itu kira-kira mereka Muslim bukan? Bukan, tapi dibaca oleh ilmuwan Muslim. Al-Biruni menulis buku Tahqiq Malil Antropologi. Bukunya 700 halaman. Dia pergi ke India. Kira-kira kalau ilmuwan Muslim baca buku Yunani di India, awalnya mereka bisa bahasa Arab atau bisa juga bahasa Yunani? Bisa bahasa Yunani, bisa bahasa India. Karena saat itu lingua franca, peradaban besar dari Yunani. Jadi orang harus tahu bahasa Yunani. Nah ini Islam tidak membiarkan sekarang. Sekarang bahasa dunia apa? Inggris. Lalu Prancis. Lalu enggak kan, Inggris pakai negara Prancis. Arab iya, tetapi pengetahuan kan masih kalah Eropa secara keseluruhan. Jadi Islam itu kontribusi besar. Kenapa pakai toga besar? Karena dalam Islam, kalau ulama dalam Islam pakai jubah besar, pakai sorban kan? Dalam konteks filosofis kita di sejarah, dalam sejarah Islam itu kalau berani pakai jubah ulama dan berani pakai sorban besar, itu berarti ilmunya harus sesuai. Gitu loh, ilmunya harus sesuai gitu. Anda sekarang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko lah, misalnya sekarang. Dibandingkan dengan yang pakai ini. Kira-kira pikiran kita, kalau ditanya, mana yang kira-kira tahu agama lebih banyak? Orang akan bilang siapa? Peci. Sebenarnya filosofinya seperti itu. Ya, makanya ketika orang ingin menggunakan sesuatu itu simbol, itu bisa dampaknya besar. Dapatnya dari mana? Sejarah saudara sekalian. Nah ini kemudian pengaruh pemikiran itu muncul di tokoh-tokoh. Ibu Sina, namanya Ajari Avicenna, Pythagoras, Averroes, ya. Kemudian bidang ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran segala macam berkembang sampai sekarang. Nanti kita akan melihat dan mendiskusikan hal-hal yang penting dari pembelajaran. Ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita bisa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Silakan. Kalau misalkan kita ngomongin hal ini yang dari segi keilmuan ya, gitu. Memang di Indonesia saat ini memang masih ada fanatisme, ada pertentangan di tengah-tengah ya, dan juga ada yang memang tidak menolak semuanya. Jadi antara yang memang berlebihan sama yang menolak itu fanatis juga sebenarnya sih. Tapi kalau misalkan kita yang namanya dalam Al-Quran
kita Islam umat dan wasatan ya sebenarnya kita apa namanya dalam kemarin mengambil berarti kita sabar simpang ini ya Kak. Jadi terkait apa namanya pemindahan ilmu pengetahuan dari barat dan juga kontribusi Islam pada nah sama ya kan. kalau kita memang sudah pemindahan ilmu pengetahuan di barat dan kontribusi Islam pada bagaimana menjadi refleksi apa yang tadi dilakukan dan menjadi pembelajaran apa jadi sejarah itu tidak hanya berdampak untuk hanya sebagai textbook tapi juga berdampak sebagai refleksi dan juga menjadi landasan dan bagaimana yang Setelah Anda mendiskusikan, maka nanti kesimpulan dari diskusi masing-masing bisa dipresentasikan 1-2 menit, ya, 1-2 menit, sehingga Anda bisa melihat bagaimana hasil diskusi problem based learning itu dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita, tidak hanya cerita di masalah. Silakan kelompok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan sebuah kesimpulan pembelajaran yang barusan saja kami diskusikan melalui teman-teman kami kelompok 1 tentang peradaban Islam. Jadi kelompok kami memahami bahwa misalnya kejayaan Islam di Andalusia ini tidak lepas dari kepemimpinan yang punya tanggung jawab dan punya gaya kepemimpinan yang efektif dan juga bagus, ya. Di mana ada nilai-nilai yang perlu kita kontekskan dalam negara kita ya di Indonesia ini. Pemimpin itu salah satunya kita punya nilai-nilai kekuatan. Dalam artian kata pemimpin itu harus punya visioneritas. Ya, dia harus punya gambaran untuk bagaimana membangun negaranya. Kemudian dalam kepemimpinan pun harus punya ada nilai-nilai kewibawaan yang mampu mempersatukan kekuatan umat. Ya kayak konteksnya kita di Indonesia gitu. Kita kan banyak ormas-ormas Islam, bahkan di luar Islam. Kalau kita punya pemimpin yang bisa mempersatukan, itu sudah pasti notabene negara itu akan menjadi maju gitu. Karena kita bisa menarik suara yang banyak itu menjadi satu suara untuk kemajuan. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai relevan yang kita bisa kaitkan untuk generasi sekarang di masa muda. Ya, tentang bagaimana melihat krisis-krisis yang terjadi pada saat di Spanyol ini. Satu, kita sebagai generasi muda perlu memahami bahwa kita perlu bangkit dari krisis dan keterpurukan. Mungkin kalau sekarang bicara tentang dunia pendidikan, hari ini kita lihat bagaimana relevansinya pendidikan kita belum merata, berarti kita harus berani untuk meratakan sektor pendidikan gitu. Kemudian menyatukan berbagai pihak dengan tujuan bersama. Dalam konteks ini, kalau kita tadi yang seperti saya gambarkan, kita punya banyak orang, semua harus punya satu suara untuk kemajuan. Jangan ada yang memeta-metakan demi kepentingan sepihak gitu. Belum lama isu ada di Indonesia yang tentang kaitan pembagian hak pulau ya. Ya, itu bahaya sekali tentunya bagi kita. Itu jangan sampai kita kembali lagi ke masa peradaban yang lalu gitu kan, kehancuran akibat banyaknya pemeta-metaan antara kekuasaan pemimpin pada saat itu. Kemudian juga menjadi pemimpin perlu nilai-nilai yang adil, tegas, dan memberikan ruang bagi setiap rakyat untuk berkembang menurut potensi dan kemampuan yang masing-masing. Oleh karena itu pelajaran pada momen hari ini menjadi suatu penguatan wawasan di masa lalu, dan tentunya kita bisa aplikasikan untuk perubahan di masa depan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Ya, demikian. Terima kasih. Saudara-saudara, silakan kalau ada komentar sebentar sedikit. Yang kedua mau komentar ini sebentar, silakan. 1 menit masing-masing grup, cepat saja di tempat apa? Sambil berdiri tempat. Silakan. Grup kedua. Saya Ya, tidak menanggapi bahwa saya akan disampaikan tadi
kemunduran ini, bahwasanya kalau kita lihat dari sejarah Islam itu sangat berjaya dan sangat maju, sehingga kemudian para ilmuwan Islam itu dulu sudah berhasil, bahkan dikatakan hampir berhasil membangun peradaban yang terkemuka, sehingga itu kemudian berpindah ke daerah barat. Oke, silakan kelompok 3. Singkat komentar Anda. Ya, tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, kami juga setuju bahwa persatuan Islam itu sangat penting untuk kemajuan peradaban Islam itu. Dari tadi penyebab kehancuran Islam adalah karena adanya perpecahan, dan kekurangan kita di Indonesia mungkin juga sama keadaannya. Hari ini Islam dipecah-pecah dengan berbagai macam ormas, sehingga kita juga mempunyai kepentingan masing-masing. Akhirnya tidak satu tujuan, dan juga akhirnya juga Islam hari ini mengalami kemunduran yang sama. Oke, terakhir kelompok terakhir, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan sedikit menanggapi dari presentasi kelompok 1 tadi. Dari kita juga sama-sama setuju bahwasanya dunia Islam dulu sangat memimpin di banyak bidang, baik itu dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan juga lainnya. Dan ilmuwan-ilmuwan seperti yang kita tahu, seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni itu sangat meninggalkan warisan yang sangat besar, sehingga masih digunakan hingga saat ini. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali anak-anak muda yang hebat, kreatif, dan juga punya potensi, tetapi kita juga masih kekurangan sistem pendukung baik dari segi riset, kebijakan maupun budaya menghargai ilmu. Mungkin sekian. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Demikian tadi kita melihat bahwa analisis Anda itu sudah komprehensif pada analisis budaya, politik, sosial, filosofis, analisis secara filosofis terkait dengan basis agama, yaitu Islam. Untuk pertemuan selanjutnya, tugas Anda adalah menggali lebih dalam sumber-sumber terkait dengan kondisi saat ini. Saudara-saudara sekalian, demikian analisis itu sudah Anda gunakan, namun mungkin secara teoritis Anda perlu dalami lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.